Kalau kita melihat dari sisi seorang Lisa Mariana, mungkin kalian sudah bisa menilai dia wanita seperti apa. Apakah dia wanita baik-baik atau sebaliknya? Kalau dia wanita baik-baik, tentunya dia nggak mungkin mau menjadikan dirinya sebagai selingkuhan suami orang. Kalau dia wanita baik-baik, nggak mungkin dia mau merebut suami orang. Dan kalau dia wanita baik-baik, dia nggak mungkin tega menyakiti hati sesama wanita. Wanita yang baik-baik tidak mau melakukan itu semua. Jadi kita bisa menilai bagaimana sosok Lisa Mariana ini. Dia berani untuk membeberkan semuanya di medsos tanpa menghiraukan nama baik dirinya sendiri. Dia gak peduli. Nama baik Pak Ridwan Kamil, dia gak peduli. Bagi dia yang terpenting adalah pengakuan. Pengakuan bahwa anak yang dilahirkannya itu adalah anak Pak Ridwan Kamil. Padahal belum dibuktikan, belum tes DNA. Dia sudah berani mengatakan itu. Tujuannya apa? Tujuannya apa sampai dia berani untuk mengandung, kemudian melahirkan seorang anak yang katanya anak Pak Ridwan Kamil. Tujuannya supaya dia bisa mengikat Pak Ridwan Kamil itu supaya gak lari dari dirinya dengan anak itu, supaya hubungan mereka itu gak putus, menjadi erat karena ada buah hati mereka. Tujuan pertama. Dan tujuan kedua pasti ada. Dia tentunya ingin memenuhi semua kebutuhan hidupnya karena dia tahu kalau Pak Ridwan Kamil itu orang berada. Kalau orang berada, tentunya apa yang diinginkan dia bisa tercapai. Kalau enggak, kenapa sih orang yang masih muda, cantik, seksi mau dengan orang yang jauh lebih tua, yang sepantasnya jadi ayahnya, yang sudah punya istri, punya anak, sudah besar-besar? Kenapa dia mau? Kalau tidak mempunyai tujuan tertentu. Ini kalau benar-benar terjadi loh. Tapi semuanya kembali lagi ke mereka berdua, ke Pak Ridwan Kamil dan ke Lisa Mariana. Hanya mereka yang tahu apakah hubungan mereka itu benar-benar ada. Benar-benar Pak Ridwan Kamil ini berselingkuh dengan si Lisa Mariana ini. Tapi kalau melihat bagaimana kekehnya si Lisa Mariana ini, kemungkinan besar terjadi hubungan di antara mereka berdua. Sampai mau ingin melakukan tes DNA. Walaupun apapun nanti hasilnya, baik itu anak Pak Ridwan Kamil atau bukan, kalau Pak Ridwan Kamil tahu kalau Lisa itu ingin melakukan tes DNA, gak usahlah memikirkan hasilnya. Yang jelas mereka sudah melakukan suatu hubungan intim. Yang dipertanyakan kan hasilnya, apakah anak mereka berdua atau tidak. Tapi yang jelas mereka sudah melakukan hubungan. Di situ saja sudah menunjukkan bahwa terjadi hubungan di antara mereka berdua. Jadi kita bisa menilai bahwa wanita yang mau dijadikan selingkuhan suami orang, kita nggak tahu dalam pikirannya apa. Jarang wanita yang dijadikan selingkuhan suami orang itu benar-benar mencintai 100%. Jarang. Pasti ada keinginan dia di balik itu. Tujuannya di balik itu ada.
Umur aja udah beda. Udah bisa jadi bapaknya kok Pak Ridwan Kamil. Masih banyak pemuda-pemuda yang seumuran dengan dia. Kenapa? Dia memilih orang yang lebih tua, yang sudah mempunyai istri dan mempunyai anak. Kalau tidak ada tujuan tertentu. Kita nggak tahu ya. Yang tahu hanya Lisa Mariana sendiri dan Pak Ridwan Kamil. Tapi sekali lagi, orang yang melakukan perselingkuhan itu, dia berbuat dosa. Seperti Pak Ridwan Kamil, kalau dia melakukan perselingkuhan, berarti dia tidak mampu membentengi dirinya dari godaan dosa yang akan menghampirinya. Ingat, dari sini kita bisa belajar bagaimana wanita yang menjadi seorang pelakor itu akan merusak segalanya dalam hubungan rumah tangga yang sudah terjalin belasan tahun, bahkan mungkin puluhan tahun. Dia nggak mau membebaskan begitu saja. Dia akan terus mengejar sampai keinginannya tercapai. Hati-hati bagi siapapun yang akan berselingkuh atau yang sudah berselingkuh. Tidak ada yang kekal loh perselingkuhan itu. Nikmatnya hanya sementara, akibatnya selama-lamanya. Pikirkan sebelum melakukan itu. Itu perbuatan dosa, itu perzinahan, dan itu sangat dilarang oleh Tuhan. Agama sekalipun tidak membenarkan perselingkuhan itu terjadi. Itu dia pelajaran yang bisa kita ambil.